Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 2065051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi keempat pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan materi yang berjudul Manajemen Integrasi Proyek. Pada slide pertama terdapat kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek manajemen integrasi proyek yang baik. Pertama, ada proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Selanjutnya pada slide 2, proses manajemen integrasi proyek. Pertama, mengembangkan proyek charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek charter. Kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek, untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Ketiga, mengembangkan rencana pengolahan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Selanjutnya, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Selanjutnya, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Selanjutnya, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, mengkoordinasikan perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses organisasi. Selanjutnya, menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Pada slide selanjutnya terdapat Project Integration Management Summary atau ringkasan dari Project Integrasi Manajemen itu sendiri. Pertama, ada tahap initiating atau tahap memulai. Selanjutnya ada tahap planning atau tahap perencanaan. Selanjutnya ada tahap executing atau tahap pengeksekusian. Selanjutnya ada tahap monitoring atau controlling, atau tahap mengontrol dan pengendalian. Terakhir ada tahap closing atau tahap penutup. Selanjutnya ada proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Proyek charter berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut, seperti nama resmi proyek, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir, deliverable, dan dari fase-fase proyek, strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana, dan sumber daya, staf, dan vendor. Ini adalah contoh proyek charter. Selanjutnya, kegunaan proyek charter, yaitu sebagai pendefinisian proyek secara jelas, sebagai pengenali atribut-atribut pada proyek, sebagai identifikasi otoritas proyek, sebagai peran kerja orang-orang utama yang terlibat, sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Ini adalah Project Integration Management. Selanjutnya, pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep. Kecenderungan lingkup proyek harus terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Selanjutnya, atribut rencana proyek, yaitu proyek unik, rencana proyek juga. Rencana haruslah dinamis, fleksibel,
dan dapat diperbarui ketika perubahan terjadi. Selanjutnya, elemen umum dari rencana manajemen proyek, yaitu pendahuluan, deskripsi, bagaimana proyek diatur, proses-proses manajemen dan teknik yang digunakan dalam proyek, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Selanjutnya ada eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam waktu manajemen proyek. Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Selanjutnya ada alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam mempro, tapi bagaimana melakukannya. Sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak mempro tersedia di pasaran, dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Slide selanjutnya ada memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. 2. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. 3. Keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Selanjutnya, sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan proyek resmi dapat diubah. Menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Terakhir, penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas keluaran utamanya, seperti prosedur penutup administratif, prosedur penutup kontrak produk, layanan, atau hasil akhir, pembaruan, atau aset proses organisasi. Rangkuman. Manajemen integrasi proyek mencakup pengembangan serta proyek, pengembangan penyertaan lingkup awal proyek, pengembangan rencana manajemen proyek, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek, pemantauan dan pengendalian pekerjaan proyek, pelaksanaan pengendalian perubahan, serta terakhir penutupan proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya review kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.